Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, dan tentunya izinkan kami kembali menyapa Anda dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Senang sekali hari ini saya Anissa Husnuza dapat kembali membersamai Tribuners, khususnya sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah, Tribuners, pada hari ini kembali kita akan mendengarkan sedikit banyak ceramah dan tentunya ilmu yang baru untuk kita semua. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore, Mas Sore. Insya Allah kita semakin kesini, semakin mendekati puasa, semangatnya semakin dibakar ya Pak Ustadz ya. Semakin berupaya kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Ustadz, untuk episode kali ini sendiri, bulan suci Ramadan ini sendiri, kalau bahasa Makassarnya orang bilangnya kurapi mi kulaloang miseng. Jadi artinya kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini adalah suatu kesyukuran dan kesempatan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Pak Ustadz konsep mendekatkan diri kepada Allah selama bulan suci Ramadan? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan semuanya kita sehat-sehat sehingga bisa kita sampai kepada Idul Fitri insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memang Ramadan ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada ayat di dalam Al-Quran, perlunya ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin selama ini 11 bulan yang lalu kita sibuk
Mari kita jadikan 1 bulan Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Perlu ada keseimbangan. Coba itu kalau pesawat tidak ada keseimbangan nggak bisa terbang. Kita naik motor kalau tidak ada keseimbangan nggak bisa jalan. Makanya resep Al-Quran memberikan solusi. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Inti ayat ini bahwa kita disuruh untuk bekerja untuk dunia, tetapi tidak melupakan akhirat. Sebaliknya, kita bekerja untuk akhirat, tetapi tidak melupakan dunia. Karena ada orang, ada kelompok komunitas, hanya mementingkan kehidupan akhiratnya, lupa kehidupan dunianya. Yang ideal adalah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itulah sebabnya nasihat Abu Bakar, dunia ini harus kita cari. Tetapi kata Abu Bakar, jangan sampai dunia itu masuk di hatimu. Karena kalau dunia sudah masuk di hati, itu bisa menghalalkan segala cara. Usahakan dunia itu hanya sampai di tangan. Kalau sampai di tangan berarti kita bisa mengontrol dunia. Tetapi kalau dunia masuk di hati, maka dunialah yang mengontrol kita. Inilah yang diperingatkan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betapa banyak orang yang menumpuk-numpuk harta. Perusahaannya ada di mana-mana. Rukonya ada di mana-mana. Tidak pernah datang sholat subuh. Tidak pernah sholat duhur. Tidak pernah sholat asar. Apa yang terjadi? Begitu tiba ajalnya. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat tidak bisa kita negosiasi. Padahal selama ini sibuk mengumpulkan dunia. Sibuk mengumpulkan hartanya, tidak mementingkan juga spiritualnya. Momentum Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Kita maksimalkan waktu kita untuk beribadah supaya kita ini bukan termasuk orang yang rugi. Dunia ini ibaratnya seperti air laut. Semakin kita minum semakin haus. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oleh karena itu harus kita kendalikan dunia. Momentum Ramadan ini kita masih menjumpai Ramadan. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak sedekah dan seterusnya. Yang lebih penting juga perbaiki silaturahim. Saya kira demikian Mbak Susan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak juga Pak Ustadz. Insya Allah seluruh poin-poin yang disampaikan tadi, insya Allah selain dari memberikan manfaat untuk kita sendiri, selain dari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar ya Pak Ustadz ya. Dan mudah-mudahan dapat kita terima dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Hasnoza dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم آمين نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة
sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan.
Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners, dan tentunya izinkan kami kembali menyapa Anda dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Senang sekali hari ini saya Anissa Husnuza dapat kembali membersamai Tribuners, khususnya sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah, Tribuners, pada hari ini kembali kita akan mendengarkan sedikit banyak ceramah dan tentunya ilmu yang baru untuk kita semua. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Sore. Insya Allah kita semakin kesini, semakin mendekati puasa, semangatnya semakin dibakar ya Pak Ustadz ya. Semakin berupaya kita untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Pak Ustadz, untuk episode kali ini sendiri, bulan suci Ramadan ini sendiri, kalau bahasa Makassarnya orang bilangnya kurapi mi kulaloang miseng. Jadi artinya kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini adalah suatu kesyukuran dan kesempatan terbaik untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Pak Ustadz konsep mendekatkan diri kepada Allah selama bulan suci Ramadan? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya doakan semuanya kita sehat-sehat sehingga bisa kita sampai kepada Idul Fitri insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi memang Ramadan ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada ayat di dalam Al-Quran, perlunya ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin selama ini 11 bulan yang lalu kita sibuk. Mari kita jadikan 1 bulan Ramadan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Perlu ada keseimbangan. Coba itu kalau pesawat tidak ada keseimbangan nggak bisa terbang. Kita naik motor kalau tidak ada keseimbangan nggak bisa jalan. Makanya resep Al-Quran memberikan solusi. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Inti ayat ini bahwa kita disuruh untuk bekerja untuk dunia, tetapi tidak melupakan akhirat. Sebaliknya, kita bekerja untuk akhirat tetapi tidak melupakan dunia. Karena ada orang, ada kelompok komunitas hanya mementingkan kehidupan akhiratnya, lupa kehidupan dunianya. Yang ideal adalah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itulah sebabnya nasihat Abu Bakar, dunia ini harus kita cari. Tetapi kata Abu Bakar, jangan sampai dunia itu masuk di hatimu. Karena kalau dunia sudah masuk di hati, itu bisa menghalalkan segala cara. Usahakan dunia itu hanya sampai di tangan.
Kalau sampai di tangan berarti kita bisa mengontrol dunia. Tetapi kalau dunia masuk di hati, maka dunialah yang mengontrol kita. Inilah yang diperingatkan dalam Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Betapa banyak orang yang menumpuk-numpuk harta. Perusahaannya ada di mana-mana, rukonya ada di mana-mana. Tidak pernah datang sholat subuh, tidak pernah sholat duhur, tidak pernah sholat asar. Apa yang terjadi? Begitu tiba ajalnya. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Malaikat tidak bisa kita negosiasi. Padahal selama ini sibuk mengumpulkan dunia. Sibuk mengumpulkan hartanya, tidak mementingkan juga spiritualnya. Momentum Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Kita maksimalkan waktu kita untuk beribadah supaya kita ini bukan termasuk orang yang rugi. Dunia ini ibaratnya seperti air laut. Semakin kita minum semakin haus. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oleh karena itu harus kita kendalikan dunia. Momentum Ramadan ini kita masih menjumpai Ramadan. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak ibadah, perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak sedekah dan seterusnya. Yang lebih penting juga perbaiki silaturahim. Saya kira demikian, Mbak Susan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak juga Pak Ustadz. Insya Allah seluruh poin-poin yang disampaikan tadi, insya Allah selain dari memberikan manfaat untuk kita sendiri, selain dari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar ya Pak Ustadz ya. Dan mudah-mudahan dapat kita terima dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Hasnoza dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada setiap hambanya, maka ada Al-Quran yang bisa menjadi penolong bagi kita semuanya. Ketika manusia nanti di alam kubur sifatnya sendirian dan tidak ada kawan yang menemani, maka bisa jadi Al-Quran sebagai penolong serta teman kita di alam kubur. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan satu gambaran, memberikan satu semangat supaya kita rajin-rajin membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya Al-Quran menjadi penolong kita nanti di yaumil qiyamah, bahkan di alam kubur. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran akan menjadi penolong nanti di yaumil qiyamah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini kalau kita jabarkan panjang, Al-Quran itu kalam Allah. Kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang diamanahi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menawarkan kepada gunung. Namun gunung bukanlah makhluk seperti manusia yang mampu memegang yang namanya amanah dari Allah berupa Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Quran mundur, jangan aku ya Rabb, aku tidak mampu. Lalu diturunkan kepada manusia yang paling hebat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasulullah SAW diamanahi Al-Quran, maka Rasulullah mendakwakan kepada umatnya supaya umatnya tidak meninggalkan Al-Quran. Contoh, ketika Rasulullah SAW paham Al-Quran ini sebagai penolong, maka dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para pengikutnya, kepada umatnya untuk terus istiqamah membersamai Al-Quran. Bukan hanya ketika bersama Al-Quran sedang sedih saja. Justru sedang ketika kita mendapatkan kabar gembira, harusnya kita makin dekat kepada Al-Quran. Kenapa? Karena makin banyak orang itu memegang Al-Quran, makin banyak orang itu membaca Al-Quran, maka akan makin banyak pertolongan Allah yang akan menghampirinya. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada satu golongan yang nanti Allah selamatkan bukan hanya di dunia namun di akhirat, yaitu golongan-golongan yang mana di situ ketika hidupnya memegang Al-Quran. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu ini bulan istimewa, bulan di mana diturunkan Al-Quran, awsyah nuzulil Quran, yang mana bulan ini menjadi bulan istimewa karena Ramadan istimewa karena diturunkan daripada Al-Quranul Karim. Maka dari itu, mari sama-sama kita raih keberkahan Ramadan. Bukan hanya keberkahan di dalam Ramadan, tapi keberkahan di hidup kita nanti sampai datang yaumil qiyamah. Bahkan sebelum qiyamah kita ada di alam kubur, kita raih pertolongan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan makin banyak kita membaca Al-Quran, makin banyak pula pertolongan yang akan kita dapat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita khatamkan. Ayo, udah dapat berapa juz sekarang? Ustadz, saya masih dapat 15 juz. Mari terus kita kejar sisa daripada 15 juz untuk menghatamkan minimal ya 1 bulan 1 kali. Ustadz, saya mau khatam 2 kali, boleh nggak? Boleh. Bahkan jangankan 2 kali, 5, 7, 6 juga boleh kita menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kuat apa enggak? Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk terus pertama membaca Al-Quran, untuk terus meresapi daripada isi Al-Quran, dan mudah-mudahan yang paling istimewa kita dapat menghafalkan daripada isi Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa juga menjadi penahan. Ketika kita ingin berbuat maksiat, kita ingat ada Al-Quran di dalam hati kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, ketika kita ingin berbuat zalim, kita ingat ada Al-Quran di dalam hati kita. Maka insya Allah Al-Quran yang akan menjadi penghalang daripada setiap perbuatan maksiat yang akan kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, podcast Ramadan dan Wanita kembali menyapa Anda. Tentunya menghadirkan diskusi yang menarik dengan narasumber yang istimewa. Kali ini bersama saya Vika Ayu. Tribuners, kali ini kita akan membahas seputar keluarga, kehidupan rumah tangga, dan juga hubungan anak serta orang tua. Kita tahu bahwa dalam Islam perhatian terhadap istri dan orang tua itu memiliki kedudukan yang sama gitu ya, dan juga sama-sama pentingnya, dan keduanya diberikan hak yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Nah, lalu seperti apa sih prinsip yang mengatur perhatian terhadap istri dan orang tua dalam Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita diskusikan bersama dengan narasumber istimewa kita. Telah hadir di studio Tribun Jatim Network, Ustazah Nurhinda Mujib. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Hosini Buduran Sidoarjo dan sekaligus dosen Institut Agama Islam Pondok Pesantren Putri Al-Hosini Buduran Sidoarjo, mengambil jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Oke. Selamat datang di studio Tribun Jatim Network, Bu Hinda. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, pada kali ini ada kesempatan lagi untuk saya. Kita berdiskusi bersama tentang bagaimana bersosialisasi antara seorang suami dengan istri dan juga dengan orang tuanya. Karena ini memang merupakan topik yang sangat-sangat menarik untuk dibahas ya. Sehingga pada kali ini mudah-mudahan kita bisa mengambil
manfaat dari diskusi kita pada kali ini. Amin, amin. Nah, ini Bu, mungkin untuk sebagai pengetahuan para Tribuners, seperti apa sih Bu kewajiban seorang anak kepada orang tua? Begitupun kewajiban seorang suami terhadap istri dan istri kepada suami. Awal kita membuka kali ini adalah kita membicarakan hal ini adalah dalam kacamata Islam. Otomatis karena yang menjadi rule kita adalah atau menjadi garis kita adalah Al-Quran dan hadis, maka dari itu kita berbicara atas nama dengan perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, mungkin kita tidak terlalu asing ya kalau kita di dalam keseharian, bahkan pada saat akad nikah, nah itu biasanya disebutkan dalam khutbah nikah, ya. Itu adalah ayat-ayat di mana merupakan patokan bagi muslim atau muslimah di saat menjalani rumah tangga. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam surat Ar-Rum dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Nah, kenapa kita dalam rumah tangga dengan istri, suami dengan istri, ini membicarakan tentang istri ya. Seorang suami kalau sudah masuk dalam seorang laki-laki masuk sebagai suami, maka di situ adalah berkewajiban menjadikan istri tentram. Nah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Dan di antara duanya harus tercipta saling kasih sayang. Nah, lah kalau nanti yang dibicarakan kita ada konflik antara seorang anak dengan ibunya atau dengan istrinya, maka ini tidak bisa menjadi sakinah. Litaskunu ilaiha, tidak bisa memberikan rasa tentram. Rasa dalam bahasa Jawanya anteng, tentrem kan begitu. Nah, ini diantaranya. Di sisi lain, kalau misalnya itu sebagai orang tua, kita juga ada ayat yang lain yang menyebutkan wala taqul lahuma uff. Mengatakan uff saja itu merupakan dosa besar. Bagaimana kalau kita sampai menyakiti terhadap hati orang tua kita? Maka dua-duanya ini harus imbang. Bagaimana menyikapi kepada istri, bagaimana menyikapi kepada orang tua. Dua-duanya harus kita sadari, dua-duanya adalah kewajiban kita. Baik itu sebagai suami atau sebagai istri. Oleh sebab itu kita wanita, kita menyadari, kita juga punya orang tua. Nah itu tolak ukurnya. Begitu ya yang akan kita bahas setidaknya ini ya sebagai obrolan awal itu di sana yang menjadikan pemicu dari apa yang terjadi di dalam sebuah konflik di dalam rumah tangga antara bagaimana kepada orang tua, kemudian bagaimana kepada istri, begitu. Nah lalu ini bagaimana Ustazah supaya sebagai suami itu bisa kayak menyeimbangkan perhatiannya gitu loh. Jadi kayak sama-sama merasa adil semua ya kan, baik kepada orang tua maupun kepada istri gitu. Atau mungkin secara pembagian waktu atau seperti apa Ustaz? Kita lihat bagaimana pada saat persiapan pernikahan. Itu dari awal persiapan pernikahan. Pertama adalah yang dipersiapkan adalah mental si suami ini. Kita setelah menikah tidak hanya menikah dengan istri saja atau dengan suami saja. Kita menikah dengan orang tuanya, kita menikah dengan keluarganya, kita menikah dengan saudaranya. Dalam artian seluruhnya ada menjadi sebuah keluarga yang harus kita pikirkan. Tidak ada egois di dalam diri kita. Terus saya pokoknya dengan istrinya saja, ibunya bukan urusan saya, bukan atau saya hanya dengan dia saja, mau saudaranya bagaimana, yang penting saya enak dan sebagainya. Nah itu tidak, karena secara psikis seorang laki-laki yang mau menikah itu sangat-sangat oleh Rasulullah SAW dianjurkan atau diharuskan melatih dirinya bagaimana dia bisa
menjadi sosok pemimpin. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Menjadi pemimpin bagi istrinya. Kalau suami tidak bisa memimpin dengan bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana dia bersikap, maka itu tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin bagi istrinya. Nah, itu yang menjadikan tolak ukur seorang laki-laki atau seorang suami ini agar dia bisa membawa diri di dalam kehidupan rumah tangga dan juga sebagai suami dan juga sebagai anak dari ibunya. Nah, itu yang harus dimengerti ya. Okay. Nah, ini Ustazah biasanya kan ada kasusnya tuh kan yang misal belum memiliki rumah sendiri misal ya Ustazah, kan akhirnya tinggalnya mungkin bisa bersama mertua. Nah, itu kan kerap kali konflik bisa terjadi kan ya, karena entah ya komunikasi yang kurang baik atau sebenarnya. Nah, itu atau kayak ya itu tadi gagal memberikan perhatian yang sama. Nah, itu bagaimana Ustazah untuk kasus tersebut? Saya karena melihat dari kacamata Islam, yang paling saya tekankan adalah di mana persiapan Islam itu adalah kemampuan ilmu agamanya. Kalau kita sudah mempunyai kemampuan ilmu agama yang matang dalam segala segi, maka konflik itu insya Allah bisa kita hindari. Karena kalau istrinya ini mempunyai ilmu agama yang matang, dia akan dengan mudah diberikan pengarahan oleh suaminya. Oleh sebab itu, di antara persiapan seorang yang akan menikah adalah dia harus mempunyai ilmu yang cukup. Bahkan seorang suami itu pada saat memberikan pengarahan kepada istrinya, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan istri ini adalah tulang rusuk, kan begitu ya. Sementara tulang rusuk itu kan memang bengkok. Kalau dia memberikan pengarahan itu dengan keras begitu saja, maka akan putus. Oleh sebab itu harus memberikannya dengan lemah lembut. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dengan kasih sayang dan dengan rahmah. Rahmah adalah bagaimana mengasihi, memberikan pengarahan dengan baik. Jangan dengan membentak atau dengan kasar pada saat memberikan pengarahan kepada istrinya. Maka mungkin terjadi istrinya akan nusus, lari dari rumah. Atau kalau dalam bahasa Jawa pore. Nah, ini ya. Pore keluar dari rumah, maka dia tidak pamitan dan keluar dari rumah. Dan istri harus mengerti. Di dalam ajaran Islam, seorang istri yang keluar dari rumah, namanya nusus, maka dia baunya surga saja tidak bisa. Nah, dengan begitu dia kan takut akan keluar dari rumah dengan tanpa izin kepada siapa yang ada di dalam rumah. Mungkin suaminya kerja di luar kota dan sebagainya. Maka tentunya dia juga pamit kepada mertuanya yang ada di sana atau kepada siapa yang ada di dalam rumah itu. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tadi, keluar dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga. Kan fenomena sekarang sangat marak ya. Jadi tiba-tiba hilang, kemudian tidak ditemukan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini juga butuh teknik seorang suami itu di dalam memberikan pengarahan kepada istrinya. Karena kalau istri diberikan pengarahan dengan kasar, maka mungkin dia akan putus seperti tulang rusuk yang diceritakan di situ adalah berbentuk bengkok. Sehingga harus litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semoga samawa. Nah, itu memang benar-benar harus diperhatikan. Samawa itu dalam artian luas gitu ya. Mawaddata warahmah. Karena kalau pernikahan itu di awal mungkin diawali oleh cinta. Kemudian setelah setiap hari kita bertemu, kita juga tahu tidurnya bagaimana, tahu sifatnya bagaimana. Nah, ini yang timbul adalah rahmah kepada dia. Dia sudah mencucikan baju saya, dia sudah memasakkan saya. Bagaimana saya tidak kasih sayang kepada dia. Nah, timbulnya rahmah tadi, mawaddata warahmah itu adalah bagaimana sikap istri juga kepada suami. Atau sikap suami kepada istri. Akan timbul
dari keseharian kita, bagaimana kita menyikapi kehidupan di dalam rumah tangga tersebut. Nah, berarti itu. memang yang kunci utamanya tadi itu ada ilmu agama ya. Ilmu agama. Dari Jadi dengan ilmu agama semua akan bisa teratasi. Sebuah konflik tidak akan pernah ada konflik yang berkepanjangan jika di antara keduanya ini mengerti tentang ilmu agama. Nah, itu. Nah, lalu ini ada Ustazah. Ada yang saya membaca kan ini surganya laki-laki itu ada pada seorang ibu. Nah, kemudian ketika sudah menikah, seorang anak perempuan itu surganya ada pada suaminya. Itu seperti apa, Ustaz? Begini, di dalam sebuah hadis disebutkan pintu surga itu dibuka kepada istri lewat pintu manapun dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan yang pertama, istri ini menjalankan sholatnya secara istiqomah. Kemudian menjalankan puasa Ramadan. Dia jalankan dengan istiqomah juga. Kemudian menjaga farjinya. Kemudian berikutnya adalah menjaga harga diri suaminya. Nah, maka oleh Allah dipersilakan udkhulil jannah. Dari pintu yang mana? Masuklah di pintu surga ini dimanapun pintu yang kamu inginkan. Min ayyi abwabil jannah syi'ti, kata Allah di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka di situ jelas istri ini surganya lewat pintu manapun, lewat di mana yang dia ingini. Dan itu diantaranya adalah walaupun dia sholat penuh, walaupun dia puasa penuh, tapi kalau kepada suami dia tidak taat, maka dia tidak bisa memilih pintu mana yang dia inginkan. Nah, oleh sebab itu dari sini ada kesimpulan bahwasanya surga seorang istri adalah terletak pada suaminya. Nah, itu kesimpulan dari hadis tersebut. Tapi kalau memang dia hanya taat kemudian suaminya mengajarkan tidak taat kepada Allah, meninggalkan sholat, ya tidak bisa masuk surga. Karena di awal hadis tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga farjinya, dan mentaati suaminya. Maka dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam pintu surga lewat pintu manapun. Nah, kalau suaminya mengajarkan, aku cinta kamu kalau kamu buka aurat, nah beda lagi. Itu dia tidak harus taat kepada suaminya. Karena tidak mengajarkan tentang kebaikan. Bukan taat pada hal kejelekan, tetapi taat terhadap kebaikan. Kembali lagi pada topik awal. Bagaimana konflik seorang suami bisa setara antara dia dengan istrinya, ada di tengah-tengah antara ia dengan istrinya dan antara dia dengan ibunya. Karena dua-duanya tadi sudah saya sebutkan di dalam awal tadi di dalam Al-Quran, ya, mengatakan wala taqul lahuma saja itu sudah tidak boleh seorang anak mengatakan itu kepada ibunya. Bagaimana dia membentak? Maka kita harus bersikap kepada istri juga adalah kewajiban kita seorang suami. Kalau dia sudah mengijab qabul terhadap istri, maka dia wajib bertanggung jawab terhadap dia. Maka ini adalah dua-duanya adalah menjadi kewajibannya dia, baik itu kepada istrinya ataupun kepada orang tuanya. Oleh sebab itu, seorang suami memang harus benar-benar pandai di dalam menyikapi hal ini. Nah, itu yang harus diperhatikan pada seorang laki-laki. Nah, ini Ustazah, kemudian misal dalam hal keuangan Ustazah kan ada nih kayak kita sebagai anak itu kan juga ada yang memberikan kepada orang tua ya. Nah, kemudian ketika sudah menikah misalnya suami kan wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Iya. Tapi di satu sisi dia juga memberikan kepada orang tuanya. Nah, itu seperti apa sebaiknya supaya untuk aman damai gitu. Iya. Makanya saya katakan tadi kita harus memilih istri itu di dalam paling utama adalah di agamanya. Kecantikan itu bisa pudar. Dengan bertambahnya usia, dia akan pudar. Kemudian pangkat juga akan ada masanya, ada turun.
Tapi kalau agama, semakin dia kuat di dalam agamanya, semakin tua dia akan semakin sayang kepada pasangan. Karena kalau istri kita mengerti, dia akan memberikan itu kepada ibunya si suami. Karena dia sayang kepada suaminya, agar suaminya tidak sampai mengkhianati kepada orang tuanya. Justru dia yang akan menyuruh memberikan nafkahnya kepada orang tuanya. Tanpa diminta oleh suaminya, dia akan justru memberikan kepada dia yang berinisiatif kepada orang tuanya untuk memberikan kepada orang tuanya yang terlebih dahulu. Nah, makanya saya katakan tadi, agama adalah menjadi tolak ukur yang paling awal di mana kita mencari istri. Maka carilah istri yang mengerti tentang agama, sehingga dia akan mengerti bahwa suaminya ini memang harus menghormati terhadap ibunya. Maka tanpa diberikan tanpa meminta suaminya, justru dia nanti yang akan menyuruh suaminya untuk nggak akan timbul yang namanya konflik yang terjadi seperti ini. Tapi di sisi lain ibunya juga mengerti agama juga. Bagaimana porsinya dia, karena si anak ini sekarang sudah punya tanggung jawab kepada istri. Mestinya dia tidak memberi lebih dari kemampuan si anak ini. Jangan seluruhnya diminta oleh ibunya. Karena ibu ini adalah diberikan pada saat ada kelebihan dari anak ini untuk diberikan rezeki itu kepada orang tuanya tadi. Dan itu tidak akan mungkin anak ini lupa dengan jasa seorang ibu kepada anaknya. Tidak akan pernah lupa. Oleh sebab itu, dalam perspektif Islam, ilmu agama adalah yang akan membimbing kita selamanya. Sehingga tidak akan terjadi konflik yang terjadi seperti fenomena yang ada antara mertua ataupun ibu ataupun dengan istri. Nah, itu saya kira. Lalu ini mungkin yang terakhir, Ustazah. Sejauh apa sih misalkan orang tua itu bukan ikut campur, maksudnya ikut masalah misalkan rumah tangga dari seorang anaknya. Maksudnya batasannya itu sampai mana, Ustazah, sehingga kayak kan sudah mengetahui anaknya itu sudah menikah. Itu batasannya seperti apa? Saya kira secara psikisnya orang tua itu pada saat anaknya izin untuk menikah, nah dia sudah harus siap. Setidaknya siap untuk ditinggalkan oleh si putranya ini dalam perhatian yang 100% yang dulunya. Nah, ini pastilah akan berkurang. Nah, ibu itu, seorang ibu harus sadar bahwasanya putranya ini sudah tidak lagi hanya milik dia. Nah, itu yang harus diberikan pengertian kepada seorang ibu. Walaupun dia memang punya hak kepada putranya, tapi kita kan sadar bahwasanya sejak dia ijab qabul, dia punya tanggung jawab penuh kepada wanita yang sudah dia berikan mahar sebagai saksi bahwasanya dia bertanggung jawab terhadap kehidupannya dia, apalagi sampai punya putra atau putri momongan. Nah, ini seorang ibu harus diberikan pengertian juga bahwasanya putranya ini adalah sudah melalui jenjang yang sudah tidak lagi sebagai yang single milik dia sendiri, tetapi dia sudah punya istri di mana merupakan tanggung jawab daripada putranya tersebut, sehingga seorang ibu juga sadar bahwasanya sekarang tidak hanya milik dia. Nah, mungkin itu ya yang harus kita berikan pengertian ya. Karena dengan pengertian yang seperti itu, ibu ini akan sadar bahwasanya tidak serta-merta dia memerintah 100% untuk dirinya, karena dia kan sudah juga punya pasangan yang harus bertanggung jawab dengan ini. Nah, itu saya kira seperti itu ya. Itu untuk memberikan pengertian kepada kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik di antara mereka berdua. Iya. Dan intinya ilmu agama yang menjadi tolak ukurnya. Baik Tribuners, mungkin sedikit kesimpulan diskusi kita pada hari ini bahwa Islam itu memang menekankan pentingnya perhatian terhadap orang tua dan istri. Seorang muslim yang baik harus menjaga keseimbangan antara perhatian kepada istri maupun kepada orang tua. Dan seperti yang Ustazah Nur Hinda katakan tadi, bahwa ilmu agama menjadi pegangan yang penting dan kunci utama agar terhindar dari konflik-konflik yang ada.
Terima kasih Ustazah Nurhinda sudah hadir di studio Tribun Jadon Network. Semoga teman-teman Tribuners dapat mengambil hal-hal positif dari diskusi kita hari ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa pada podcast-podcast berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Perjalananku mempelajari peninggalan jejak Islam Nusantara berlanjut di kota Solo, tepatnya di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan. Jadi Tribuners, Masjid Laweyan ini selain menggunakan nama daerah, dia juga punya nama lain nih, bukan hanya Masjid Laweyan, tapi Masjid Ki Ageng Henis. Nah, Ki Ageng Henis itu sendiri merupakan kakek dari Susuhunan Pakubuwono II yang diketahui juga merupakan pemilik dari Masjid Laweyan ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solo memiliki sejumlah masjid yang usianya tak lagi muda dan dijadikan untuk wisata religi. Masjid-masjid ini bahkan telah ada sejak zaman kerajaan, tetapi arsitektur dan kekhasannya masih dipertahankan hingga sekarang. Beberapa masjid dengan arsitektur unik merupakan hasil alkulturasi dari dua budaya yang berbeda. Bersama Justin, kita kulik satu masjid tertua di Solo yang sejarah, lokasi, dan daya tariknya perlu kita ketahui di sini, di Ngabuburit Asyik. Jika Tribuners masuk ke dalam Masjid Laweyan, akan menjumpai 3 lorong sebelum sampai ke bangunan utama masjid. 3 lorong pintu ini mengandung makna filosofi yang mendalam Tribuners, yaitu 3 tahapan keimanan seseorang, yakni iman, Islam, dan ihsan. Dan masjid ini memiliki pintu yang berjumlah 5 yang mencerminkan 5 rukun Islam. Adanya makam Kyai Ageng Henis dan beberapa kerabat dari Keraton Solo menjadi rujukan bagi banyak peziarah yang ingin berwisata religi di lingkungan makam yang masih satu kompleks. Aktivitas berziarah ini dibuka secara umum Tribuners tanpa ada batasan waktu loh. Tidak seperti masjid lain yang mempunyai nama berbau Islam. Masjid yang berada tepat di depan sungai ini mempunyai nama sesuai dengan nama daerah didirikannya, yaitu Laweyan, termasuk daerah yang cukup penting. Selain lokasinya yang cukup dekat dengan ibu kota kerajaan Pajang hanya sekitar 3 km. Banyak faktor yang menjadikan Masjid Laweyan mengandung nilai historis. Masjid yang telah berusia lebih dari 4 abad ini merupakan masjid pertama di kota Solo loh. Keberadaan Masjid Laweyan bermula dari hijrahnya Kyai Ageng Henis, tapi menurut sebagian buku termasuk di makam tertulis Ngenis bukan Henis. Hijrahnya dari Selo ke Pajang. Menurut Babat Tanah Jawi, ia mulai bermukim di Laweyan pada tahun 1540. Sedangkan pendirian masjid berlangsung selang beberapa tahun setelah kedatangannya itu. Sebagai penganut Islam, Kyai Ageng Henis turut berperan dalam mengembangkan Islam. Dan untuk melancarkan misinya, ia mendirikan masjid yang juga berfungsi sebagai markas kegiatannya. Di Masjid Laweyan inilah diadakan sejenis pengajian-pengajian, salat Jumat, dan kegiatan dakwahnya.
Konon, di sekitar masjid tersebut pada mulanya hidup seorang pendeta Hindu yang mempunyai murid cukup banyak. Kiai Ageng Arm menjalin persahabatan yang akrab dengannya. Sebelum mendirikan masjid, ia sering berkunjung bahkan melakukan salat di tempat pendeta Hindu tersebut. Dan bermula dari persahabatan ini, akhirnya pendeta tadi beserta murid-muridnya masuk Islam, Kiai Ageng Beluk. Begitulah nama bekas pendeta Hindu yang akhirnya menjadi seorang Muslim berkat dakwah Kiai Ageng Hendis. Kiai Ageng Hendis sendiri sebenarnya termasuk tokoh yang cukup penting. Putranya yang bernama Ki Ageng Pemanahan merupakan pendiri dinasti Mataram, tetapi entah karena alasan apa, sejarah ayahnya ini kurang terungkap. Masjid yang didirikan Kiai Ageng Hendis sampai saat ini masih dapat disaksikan. Berdiri kokoh di depan makamnya di daerah Lawen.